dan di video kali ini gue akan bahas double game week 25. Iya, game week 25 masih lama sebenarnya, tapi nggak ada salahnya gue bahas sekarang karena pengumumannya kemarin belum lama ya, bahwa MU dan Brighton tuh akan dapat double game week di game week 25. Dan di depan gue udah ada jadwal pertandingan untuk di game week 25 sendiri. Dan dari jadwalnya sebenarnya ada beberapa jadwal yang single game week yang menurut gue menarik, yaitu Norwich versus Man City atau Burnley versus Liverpool gitu ya, atau juga misalkan Leicester versus West Ham gitu. Tapi di video kali ini gue akan khusus spesifik bahas MU dan Brighton yang akan dapat double game week di game week 25 nanti ya. Dan untuk Brighton sendiri dan MU itu jadwalnya menurut gue cukup menarik karena Brighton sendiri itu akan lawan Watford di away dan pertandingan keduanya itu dia akan melawan MU di away. Sedangkan MU dia akan lawan Southampton di home dan Brighton di home. Dan dari dua jadwal ini menurut gue yang paling menarik itu jadwalnya MU ya, karena menurut gue pribadi jadwal MU lebih mudah daripada Brighton ya, karena MU dua-duanya mereka akan main di home, sedangkan Brighton itu akan main di away, walaupun si Brighton akan melawan Watford ya. Tapi lawan MU menurut gue dengan kualitasnya Brighton yang sekarang nggak akan begitu mudah ya bagi Brighton untuk membobol gawangnya De Gea gitu. Jadi kalau untuk double game week nanti gue lebih condong ke jadwalnya MU sih gitu. Dan kenapa gue lebih favoritin jadwalnya MU, karena menurut gue itu pertama MU simply tim yang lebih bagus ya daripada Brighton, kita tahu sendiri. Dan secara attacking dan defense menurut gue MU lebih bagus daripada Brighton. Dan bagaimana gue dapet kesimpulan tersebut? Well, gue udah coba research ya, kecil-kecilan. Gue bandingin Brighton dan MU performanya selama 4 game terakhir ini bagaimana. Dan gue menemukan data yang cukup interesting ya. Jadi untuk stats Brighton dan Man United selama 4 game terakhir ini, itu hasilnya seperti ini. Gue akan bahas dari Brighton dulu mungkin ya. Untuk Brighton sendiri itu XGI per 90 selama 4 game terakhir dia udah mengumpulkan 1,81, yang mana angka ini berarti dia ditempatkan di 15 di liga ya. Jadi XGI-nya itu peringkat 15 di liga. Itu bukan angka yang bagus menurut gua, peringkat 15. Dan kalau kalian nggak tahu, XGI itu hasil dari XG dan dan expected assist digabung, dan itu yang dinamakan XGI ya. Jadi XGI itu singkatan dari expected goal involvement gitu. Dan ini per 90 ya, per 90 menit gitu. Dan clean sheet-nya sendiri untuk Brighton itu dari 4 game terakhir dia baru bisa clean sheet sekali ya. Dan untuk pertandingan yang dengan 2 gol untuk Brighton dia baru bisa melakukannya sekali ya, yaitu lawan Everton away di mana mereka menang 2-3 ya di game week 21 kemarin. Sedangkan untuk MU itu XG penantinya dia mengumpulkan dengan angka 2,40, yang mana artinya ini dia ke-6 di liga. Ini cukup bagus ya menurut gua. Dan clean sheet-nya selama 4 game terakhir mereka baru bisa sekali clean sheet, dan pertandingan yang berbuah 2 gol untuk mereka itu udah berhasil dilakukan selama 3 pertandingan. Jadi 3 pertandingan tersebut juga dari 4 game terakhir ya, yaitu lawan Burnley, maksud gua bukan Brighton. Burnley 3-1 di game week 20, dan Aston Villa 2-2 di game week 22, dan Brentford 1-3 di game week 22 ya. Jadi dari 4 game week terakhir plus double game week MU kemarin ya, yang di game week 22 si MU ini udah berhasil mencetak lebih dari 2 gol di 3 pertandingan ya. Yang mana ini membuat MU menurut gua secara attacking lebih bagus daripada daripada si Brighton, karena kita lihat Brighton pertandingan yang lebih dari 2 gol itu baru sekali, sedangkan MU 3 kali ya. Dan untuk clean sheet sendiri menurut gua karena nanti lawannya itu 2-2 di home, jadi
MU menurut gua lebih berpeluang clean sheet ya dibanding Brighton gitu. Dan ya menurut gua secara attacking dan defense lebih bagus MU ya. Lalu lanjut ke watchlist pemain untuk di game week 25 nanti. Pertama gue mau bahas dari Brighton dulu ya. Dan pertama-tama kita lihat dulu jadwalnya Brighton untuk 6 game week ke depan. Menurut gue jadwalnya Brighton itu cukup bagus ya. Karena dari 6 game week ke depan Brighton akan menghadapi lawan yang berat itu nanti di game week 29 lawan Liverpool. Dan sisanya menurut gue relatif mudah ya. Tapi sayangnya memang nanti di game week 24 Brighton akan blank. Jadi menurut gua kita nggak perlu buru-buru beli asetnya Brighton ya. Karena nanti di game week 24 blank. Untuk lawan mudahnya sendiri menurut gua nanti di game week 25 Brighton akan lawan Watford. Terus di game week 26 itu ada Burnley. Terus di game week 28 juga ada Newcastle di away ya. Dan soal aset, kalau gua ditanya lebih prioritas mana? Apakah prioritas aset attacking atau aset defense gitu kalau dari Brighton ya. Menurut gua pribadi kalau gua suruh pilih, gua akan prioritasin aset strikernya ya, aset attackingnya Brighton. Karena menurut gua defense-nya Brighton itu nggak begitu bagus ya. Sehingga kalau gua beli backnya Brighton rasanya akan percuma karena menurut gua kalau kita beli back itu pastinya kita akan mempertimbangkan potensi clean sheet dia ya, apakah besar apa enggak gitu. Karena poin utamanya kan dari situ ya. Baru nanti dari attacking return gitu. Nanti itu prioritas kedua lah kalau menurut gua. Sedangkan untuk Brighton karena defense-nya nggak begitu bagus, jadi kalau beli aset back-nya kemungkinan besar untuk clean sheet tuh akan sulit ya. Jadi kita akan ngandelin attacking return-nya. Yang mana menurut gue attacking return-nya juga nggak begitu bagus kalau soal dari back-nya ya. Jadi menurut gue lebih baik prioritasin striker-nya. Walaupun begitu, strikernya juga sebenarnya nggak begitu bagus ya. Karena strikernya cuma ada Maupay yang harganya 6,5 juta dan dengan XG dari 4 game terakhir itu dia udah berhasil ngumpulin 0,52 dan expected assist-nya itu 0,94. Ini bukan angka yang bagus bagi seorang striker dengan XG 0,52 ya. Tapi ya dengan harga 6,5 juta kita nggak bisa minta lebih kayaknya gitu. Tapi somehow walaupun Maupay underlying stat-nya nggak begitu bagus, dari 4 game week terakhir si Maupay ini rajin bikin assist maupun gol juga ya. Jadi somehow si Maupay itu bisa attacking return dengan underlying statnya yang nggak begitu bagus gitu ya. Dan untuk yang kedua itu ada Trossard ya di midfield dengan harga 6,1 juta. XG-nya dia paling besar di sini yaitu sebesar 1 dan expected assist-nya itu 0,26. Trossard sendiri karena harganya murah mungkin bisa jadi diferensial pan ya untuk kalian yang lagi nyari diferensial. Walaupun memang juga Trossard secara permainan nggak begitu bagus ya dan secara underlying stat juga kalau dibandingin midfield yang lain yang harganya 6 jutaan juga kayak Bowen atau siapapun gitu ya atau Rafinha misalkan itu Trossard memang kalah jauh sih gitu. Tapi kalau in this case double game week mungkin menurut gue layak dicoba gitu. Dan kalau kalian tertarik aset defense-nya, menurut gue yang harus kalian beli adalah Cucurella ya. Cucurella dengan harga 5,1 juta, dia XG-nya itu 0,09 dengan expected assist-nya itu 0,49. Kalau dibandingin Lamte yang harganya 4,5 juta, underlying stat-nya itu menurut gue ya kalian lihat juga Cucurella lebih bagus ya dengan bedanya expected assist-nya itu lumayan jauh gitu 0,49 dengan 0,27 ya. Dan Cucurella sendiri seperti yang gue bilang kalau kalian beli backnya Brighton kalian akan ngandelin attacking return-nya si Cucurella gitu ya. Jadi overall kalau dari Brighton sendiri kalau menurut gue nggak ada aset yang benar-benar wajib kita punya ya kalau dari Brighton sendiri karena rata-rata pemainnya mediocre menurut gue secara underlying stat. Jadi menurut gue kalau kalian nggak berminat sebenarnya is okay, nggak apa-apa juga. Jadi kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau mau beli menurut gue lebih prioritasin strikernya.
Next, bahas MU di sini. Pertama-tama gue bahas dulu dari jadwalnya ya. Kita lihat jadwalnya MU dari game week 24 sampai game week 29. Menurut gue ini jadwalnya bagus ya. MU jadwalnya bagus nggak cuma di double game week tapi secara long term juga bagus jadwalnya. Karena dari game week 24 sampai game week 27 jadwalnya menurut gue relatif mudah karena banyak lawan tim yang sering kebobolan ya, yaitu ada Burnley, Southampton, Leeds, dan Watford gitu. Sedangkan di game week 28 sampai game week 29 lawannya mulai berat gitu ya. Jadi ya kita bisa berharap dari game week 24 sampai game week 27 si asetnya MU, terutama yang attackingnya itu bisa cetak gol gitu. Dan kalau gua bilang sih, menurut gua seharusnya dari game week 24 sampai game week 27 si MU seharusnya bisa cetak lebih dari satu gol itu sebanyak 3 pertandingan ya seharusnya gitu. Tapi kita nggak tahu, MU juga lagi naik turun kan gitu. Dan bahas soal asetnya, menurut gua yang paling bagus dari MU sekarang pemainnya adalah si Bruno Fernandes. Dengan harga 11,7 si Fernandes itu menurut gua menjadi pemain MU yang underlying statnya paling bagus saat ini karena dari 4 game terakhir dia udah mengumpulkan XG sebesar 1,78 dan expected assist-nya itu 1,52. Fernandes ini menurut gua pemain yang krusial banget untuk nanti di game 25 karena menurut gua Fernandes ini bisa jadi salah satu opsi kapten untuk nanti kita di game 25 ya. Dan kalau kalian ingat juga kemarin di game 22 dia ngapain aja. Iya, kemarin si Fernandes berhasil haul ya di game 22 dan kemarin kita-kita yang nggak punya Fernandes itu kena imbasnya gitu walaupun sebenarnya nggak begitu parah ya dan gue pun kena juga sebenarnya dan gue dapet panah merah sebenarnya tapi untungnya nggak gitu parah tapi still gue udah belajar dari game week 22 kemarin bahwa MU kalau nanti double game week lagi tentunya gue harus punya Bruno Fernandes ya dan menurut gue nanti di game week 25 kita semua harus punya Bruno Fernandes gitu. Sedangkan untuk di striker ada Ronaldo dengan harga 12,5 juta, mahal ya. Dengan underlying statnya itu 1,68 XG-nya dan expected assist-nya itu 0,35. Ronaldo ini menurut gue sulit ya untuk kita beli karena mengingat Salah udah balik di game week 24 nanti dan seharusnya kita memprioritaskan bawa balik Salah ke tim kita gitu. Dan kalau misalkan harus beli Ronaldo menurut gue kurang worth it karena secara underlying stat lebih bagus Bruno Fernandes dan Bruno itu sebagai midfield dan sedangkan si Ronaldo itu forward ya. Dan Ronaldo sendiri menurut gue untuk nanti di game week 25 nggak wajib dibeli tapi kalau kalian punya ya udah bagus gitu ya jadi di hold aja nanti untuk di game week 25 dan Ronaldo sendiri menurut gua bisa juga sebagai dijadiin sebagai opsi kapten ya dan Rashford ini yang menarik karena dia harganya 9,4 juta dengan underlying stat dia itu SG-nya dari 4 game terakhir sebesar 1,15 sedangkan expected assist-nya itu 0. Rashford di sini gue masukin karena si Greenwood baru kena kasus ya dan kayaknya si Greenwood bakal nggak dimainin untuk sementara waktu ini dan it's safe to say si Rashford tuh bakal main sebagai starter ya karena si Greenwood bakal absen nanti. Tapi yang jadi minus point dari Rashford itu harganya ya yang mahal 9,4 juta. Itu bukan angka yang murah menurut gua, bukan harga yang murah dan mengingat kita harus bawa balik Salah. Kalau kita beli Rashford itu tentunya menurut gua dia akan jadi sebagai midfielder keempat kita ya. Dan ini akan makan dana banyak gitu, makan duit banget untuk beli Rashford. Menurut gua kalau sebagai pan mungkin worth it nggak worth it ya 50-50 it's up to you gitu tapi menurut gua Rashford tetap aset yang bagus kalau nanti dia main karena potensi attacking return-nya juga menurut gua cukup besar ya karena kita tahu semua Rashford tuh tipe pemain yang eksplosif gitu nggak kalah bagusnya sama Greenwood gitu ya jadi kalau dia nanti starter apalagi di 2 game week gitu ya di lawan Southampton atau Brighton nanti di dua-duanya menurut gua dia bisa attacking return gitu
Sedangkan De Gea di harga 5,2 mungkin kalian udah punya semua ya, udah banyak yang punya De Gea. Jadi untuk De Gea sendiri kalau nggak punya sebenarnya nggak apa-apa karena dia kiper, tapi kalau punya menurut gua bagus ya. Jadi kesimpulannya menurut gua dari MU, pemain yang harus kita prioritasin tentunya si Bruno Fernandes karena dia apa namanya, kapten material menurut gua, dan dia punya underlying stat tuh bagus banget. Ya nggak banget sih, tapi ya at least terbaik lah di MU gitu ya. Dan Ronaldo menurut gue juga bisa menjadi opsi kapten. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa menurut gue, karena Ronaldo pun performanya juga lagi naik turun. Tapi kalau kalian punya bisa di hold untuk di game week 25 nanti ya. Sedangkan untuk Rashford menurut gue ini 50-50 karena dia differential punt. Menurut gua kalau kalian tertarik sama Rashford harus lihat dulu nanti di game week 24 apakah dia main apa enggak gitu ya. Kalau dia main, menurut gua di game week 25 besar kemungkinan dia main lagi gitu ya. Entah di lawan Southampton atau di Brighton atau bahkan dua-duanya gitu. Dan untuk De Gea, ya dia kiper menurut gua nggak banyak yang harus kita bahas. Punya syukur, nggak punya juga nggak apa-apa menurut gua gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL ya. Dan gue FPL Jon Snow, and I see you on the next video.